Apa kabar, saudara? Apa yang bisa aku ceritakan kepadamu tentang Jakarta? Inilah belantara itu. 8 juta penduduk ditambah 4 juta orang datang di pagi hari. 4 juta orang pulang sore hari. 12 juta orang berdesak-desakan mengejar 12 juta mimpi. Jakarta adalah angka-angka besar yang membuat hati kecut. Apa yang bisa aku ceritakan kepadamu tentang Jakarta? Inilah megapolitan itu. Sistem-sistem besar dalam grafik investasi. Berapa kau kejar komoditi, seperti enggan kau lepas pada defisit dan inflasi si buruk rupa. Berapa perbandingan pajak dan infrastruktur, mengunyah suku bunga, deposito, lalu kau hamburkan ke udara warna-warni bersama papan iklan. Jakarta tak lagi bernyanyi. Jakarta menggerutu. Sesak nafasnya di gedung beton dan tiang baja yang padat. Di macet traffic light engkau begitu dekat. Tapi mengapa tak ada tegur sapa dan tukar kabar? 12 juta orang berdesak di Jakarta. 12 juta rasa yang sama-sama asing. Jakarta, adakah engkau menemukanku? Aku yang berdiri di perempatan Pasar Senen Lama, melambai-lambai sepanjang trotoar Jatinegara. Dingin sendiri di gerbong tua stasiun Tanah Abang. Kulaporkan padamu keuangan Rp500 di kantong dan puntung rokok sisa sarapan pagi ini. Dalam gelap ku berjalan, membelah-belah antara akal. Sendiri, selalu sendiri. Pada terang ku merenung, mencari kesejatian. Mencari, selalu mencari. Jakarta, adakah engkau menemukanku? Padahal aku begitu dekat. Bukankah kita bertetangga? Aku ada di balik pagar rumahmu. Beralas bumi, beratap matahari, aku singgah di Cakrawala. Mungkin Cakrawala itu bagimu bernama trotoar, kolong jembatan, pinggiran kali yang busuk, atau lokasi pembuangan sampah. Mungkin Cakrawala tak perlu bernama bagiku. Nasib sepenuhnya kuserahkan pada kenyataan hidup. Karena hidup, Jakarta, kadang memberi seseorang begitu banyak pilihan. Tapi terkadang menyudutkan seseorang untuk tidak punya pilihan sama sekali. Mungkin rumah-rumah kardus ini, kaleng dan kencerengan ini, atau tangan-tangan tertengadah di sisi kaca mobilmu ini telah mengganggu pemandanganmu. Tapi semoga dengan itu engkau tak melupakanku. Orang-orang yang diberi pilihan tidak sebanyak engkau bisa memilih.
Dulu sempat mungkin tidak hanya saya dan mungkin semua penyandang cacat waktu kecilnya sempat merasa kenapa harus begini, kenapa harus saya begini, siapa yang patut disalahkan dan sebagainya, dan banyak lagi hal-hal pertanyaan-pertanyaan begitu. Namun semakin berkembangnya dengan bertambah dewasanya kami akhirnya dapat menerima ya nasib kami sebagai penyandang cacat. Namun ketika melihat keluar ya, ketika masyarakat memandang kami sebelah mata, masyarakat umum atau masyarakat yang lebih tinggi gitu yang kami memang butuhkan perhatiannya ya seperti tadi dalam hal pekerjaan gitu. Kenapa mereka masih banyak memandang sebelah mata? Mereka masih banyak memandang dari kekurangan fisik kami saja gitu. Padahal nggak banyak dari kami yang mengalami kekurangan fisik begini, tapi dalam masalah kemampuan, keahlian mereka nggak kalah. Bahkan ada mungkin sesuatu yang bisa mereka lakukan tetapi orang lain nggak bisa. Tapi masih banyak sampai sekarang dari masyarakat, pemerintah atau golongan apapun yang masih kurang menghargai hal itu. Jadi dari pemerintahan juga sampai sekarang mungkin masih banyak ya yang hanya janji tapi tidak terrealisasi. Seperti katanya setiap perusahaan itu sanggup atau diwajibkan untuk menerima penyandang cacat setiap berapa persen dari jumlah karyawan gitu. Namun sampai sekarang tidak semua perusahaan menjalankan peraturan tersebut. Di bidang pendidikan juga masih banyak ya yang masih memandang kecacatan itu sebagai satu masalah. Contohnya saja dari tahun-tahun yang lalu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu setahu saya untuk penyandang cacat itu tidak bisa diterima, dan baru beberapa tahun yang lalu baru bisa diterima. Kalau pendidikan aja memandang sebuah kecacatan ini sebuah masalah yang bisa menghambat masa depan mereka atau apa, itu udah gimana gitu. Sangat dibutuhkan untuk akses ya seperti pengguna kursi roda mungkin sekarang sudah, walaupun mungkin belum merata ya untuk menggunakan kursi roda. Terus tempat-tempat duduk ya emang ada kadang tempat-tempat umum yang sama sekali tidak menyediakan tempat duduk untuk istirahat. Terkadang kami kan pengen jalan-jalan ke tempat-tempat umum seperti itu ya, namun nggak ada sama sekali kursi.